Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fauzi Rahman. Jabatan saya sekarang adalah pengelola situs atau web di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS PPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 1, dengan nomor daftar hadir 10. Sebelum kita memasuki pembahasan analisis isu, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu smart governance. Smart governance merupakan sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Sekarang kita akan memasuki fokus pembahasan isu aktual sesuai tupoksi. Tupoksi yang pertama adalah memantau pengelolaan situs atau web sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal. Tupoksi ini mempunyai isu aktual yaitu belum optimalnya proses monitoring media sosial SKPD pemerintah Kota Banjarmasin yang masih manual. Tupoksi yang kedua, mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan situs atau web agar program dapat diinformasikan secara terpadu. Tupoksi ini mempunyai isu aktual belum tersedianya akses permohonan pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email secara digital. Tupoksi yang ketiga adalah melakukan pemeliharaan situs atau web tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tupoksi ini mempunyai isu aktual, ketidakseragamannya struktur website SKPD pemerintah Kota Banjarmasin. Dan tupoksi yang keempat adalah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tupoksi ini mempunyai isu aktual, kurangnya referensi laporan bulanan aktivitas website dan media sosial SKPD pemerintah Kota Banjarmasin. Setelah menentukan isu berdasarkan tupoksi, selanjutnya isu tersebut dianalisis dengan teknik APKL. A adalah aktual, isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. P-nya itu problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. K-nya itu kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hidup banyak orang dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. L-nya itu layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Tujuan analisis menggunakan teknik APKL ini untuk menentukan satu isu prioritas dengan memberikan skor dengan skala 1-5 pada tiap-tiap elemen APKL yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dan untuk jumlah skor, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Dan berdasarkan hasil analisis APKL yang telah kita lakukan sebelumnya, maka terpilihlah satu isu, yaitu belum tersedianya akses permohonan pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email secara digital. Selanjutnya kita akan menganalisis dampak dari isu prioritas. Belum tersedianya akses permohonan pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email secara digital. Isu tersebut berdampak pada pengelolaan nama domain atau email yang dilakukan oleh instansi
yang mana di sini adalah diskon Voti Kota Banjarmasin menjadi tidak optimal. Dan tentunya berdampak pula pada SKPD pemohon yang memerlukan proses pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email menjadi lebih lama atau tidak efisien. Jika proses tersebut lama, maka dampaknya bagi masyarakat adalah akses informasi atau layanan menjadi terhambat. Untuk menyelesaikan isu tersebut, diperlukan gagasan kreatif. Di sini ada dua gagasan kreatif. Yang pertama, membuat formulir permohonan pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email secara digital, yaitu menggunakan Google Form. Yang kedua, membuat aplikasi terkait permohonan pembuatan atau perubahan atau penghapusan nama domain atau email secara digital, baik berbasis website ataupun mobile. Demikian video analisis isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.